Dan temannya itu ternyata nunggak, yang ditagih adalah suami saya, debt collector datang, nelpon, menteror, dan akhirnya saya dengan gaji saya, Pak Sofyan, saya bayar tuh hutang itu. Dan tahu nggak Pak Sofyan? Dia berhutang lagi. Gimana perasaan saya, kata kata istri itu. Nah, kita bisa ngerti, oh suami ini ternyata begini gitu loh. Ketika ada kondisi hidup tertentu, kita bisa tahu apa yang melatar semua. Buat apa kita menganalisa tanda tangan? Itu sebenarnya pertanyaan pentingnya. Manfaat analisa tanda tangan. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman semua, manfaat analisa tanda tangan adalah kita tahu perasaan apa, sebentar ya, perasaan apa yang disembunyikan seseorang. Kayak gitu loh. Perasaan apa yang disembunyikan oleh seseorang? Katakanlah Anda sebagai seorang perempuan, misal Anda perempuan. Ada orang yang suka sama Anda pengen tahu ini orang serius atau main-main. Paham ya? Kurang lebih kayak gitu. Perasaan apa yang disembunyikan seseorang? Lewat tanda tangan kita bisa tahu perasaan apa yang disembunyikan oleh seseorang. Perasaan. Nah, apa manfaat kita tahu perasaan? Perhatikan. Perasaan menjadi motivasi perilaku. Perasaan itu menjadi motivasi perilaku. Perasaan suka menjadi berperilaku seperti ini. Perasaan tidak suka berperilaku seperti ini. Seseorang takut. Efeknya apa? Ya dia tidak akan melakukan sesuatu. Tapi ketika seseorang berani melakukan sesuatu. Perasaan memotivasi perilaku. Dengan kata lain, ketika ada perilaku yang tidak baik, oke, ketika ada perilaku yang tidak baik, melalui analisa tanda tangan, bisa diketahui perasaan apa yang melatarinya. Nah, kayak gini. Ketika ada perilaku tidak baik atau perilaku tertentu, oke? Ketika ada perilaku tertentu, melalui analisa tanda tangan bisa diketahui perasaan apa yang melatarinya. Jadi muaranya dari perasaan. Nah, lebih jauh teman-teman semua, ketika ada kondisi hidup tertentu. Nah, tertentu, misal kondisi hidup tertentu itu apa? Ada seseorang suka marah dengan anaknya. Padahal orang tua ini tidak ingin marah kepada anaknya. Ini kenapa kok aku tuh gampang marah sama anak? Kita tuh bisa ngecek teman-teman semua. Ketika ada kondisi hidup tertentu, kita bisa ngecek perasaan apa sih yang mendorong dia sehingga mudah sekali untuk marah. Mudah sekali tersinggung. Termasuk juga ketika seseorang kok gampang banget berhutang. Kok gampang gitu. Hutang ini udah lunas, berhutang lagi. Jangan salah, ini ada satu kejadian, seorang istri mengadu kepada saya, Pak Sofyan, suami saya itu pinjam uang ke aplikasi online, tapi uang itu bukan buat saya, bukan buat dia, buat temannya. Dan temannya itu ternyata nunggak, yang ditagih adalah suami saya, debt collector datang, nelpon, menteror, dan akhirnya saya dengan gaji saya, Pak Sofyan, saya bayar tuh hutang itu. Dan tahu nggak Pak Sofyan? Dia berhutang lagi. Gimana perasaan saya, kata kata istri itu. Nah, kita bisa ngerti, oh suami ini ternyata begini gitu loh. Ketika ada kondisi hidup tertentu, kita bisa tahu apa yang melatarinya. Oke. Termasuk juga, mohon maaf, sering bertengkar di rumah tangga, anak-anak kemudian sering melawan orang tua, bahkan mohon maaf, kasus anak kabur dari rumah. Kita bisa ngecek perasaan apa yang disembunyikan seseorang. Kayak gitu ya. Perasaan apa yang disembunyikan oleh seseorang. Itu gunanya. Oke. Nah, pertanyaannya, penting nggak analisa tanda tangan? Tergantung. Anda merasa perlu nggak untuk tahu motif seseorang atau alasan seseorang mengalami sesuatu? Kalau bagi Anda itu perlu, ya bagus. Bagi saya sendiri, dan banyak orang,
tahu masalah itu penting untuk tahu solusi. Buat apa Anda punya seperangkat metode solusi, tapi Anda nggak ngerti masalahnya di mana ya? Kayak gitu ya. Jadi tahu solusi. Jadi dengan kata lain, analisa tanda tangan berguna untuk mengetahui masalah hidup seseorang. Itu teman-teman semua. Bagi Anda yang merasa bahwa saya kok belum nikah-nikah Pak Sofyan, padahal usianya sudah mengalami titik usia ini, saya pengen nikah tapi kok belum nikah. Oke, kita bisa lihat masalahnya di mana. Atau misalkan seorang istri yang mengatakan, Pak Sofyan, aku dizolimi oleh suami saya. Kita akan lihat masalahnya di mana. Apa masalah dia? Oke, sampai situ ya. Nah, sekarang saya pengen ngecek dulu, ada chatting nggak? Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, ternyata tidak ada. Sampai di sini aman? Aman? Aman tuh maksudnya tidak ada pertanyaan. Oke, nampaknya aman ya. Lanjut. Nah, sekarang apa analisa tanda tangan Anda? Nah, jadi teman-teman semua, Anda sudah tahu manfaat analisa tanda tangan untuk tahu perasaan apa yang disembunyikan. Daripada kemudian kita membuat perkiraan-perkiraan, jangan-jangan anak saya kabur itu karena dia tersinggung sama ucapan saya. Misalkan seorang ibu mengatakan begitu, karena memang ada kasus anak kabur. Ternyata setelah dicek bukan itu, masalahnya ada di sini, kurang lebih kayak gitu. Sehingga begitu diselesaikan, ya udah anaknya balik lagi. Oke, nah sekarang kita akan melihat simbol-simbol tanda tangan. Apa perasaan Anda yang Anda sembunyikan? Kayak gitu ya. Ada 5 simbol teman-teman semua yang akan kita bahas di sini. Dan ini adalah menggambarkan atau mewakili luka batin seseorang. Jadi kalau seandainya, Pak, saya sudah ngirim tanda tangan, tapi kenapa nggak ada dalam 5 simbol ini? Ya karena memang bukan ada 5, tetapi 25. Sangat mungkin tanda tangan Anda tidak terbaca di 5 simbol ini, melainkan terbaca di simbol-simbol yang lain. Kayak gitu. Jadi tanda tangan seseorang akan selalu berubah ya Pak? Iya, tergantung perasaan. Walaupun Anda tidak akan menyadari perubahan itu, tapi saya menyadari. Tapi sebenarnya kalau Anda ditunjukkan juga Anda akan paham kok ternyata berubah ya. Sama seperti tadi. Sama seperti tadi ketika misalkan saya bilang, bayangkan ini, oke raba sekarang. Anda bisa menyadar sendiri kan, ternyata oh iya tanda tangan saya berubah gitu kan. Usia berapa tanda tangan bisa dianalisa sejak anak itu bisa menulis. Tapi kalau misalkan semakin dia kecil, katakanlah 7 tahun bisa menulis ya, dia membubuhkan tanda tangan, itu nggak banyak simbol yang bisa kita baca. Oke, karena memang tangannya sendiri kaku. Hanya dalam beberapa simbol, tapi itu pun sudah cukup. Sudah cukup membuat kami mengerti, orang tua mengerti. Oke. Nah, kita akan ngambil simbol tanda tangan memulai dari bawah. Perhatikan teman-teman semua. Kalau Anda perhatikan tanda tangan itu, ini kan ngambil garisnya dari mana pertama kali? Ngambil dari bawah ya, ke atas, ke bawah. Oke? Kemudian ke sini, baru ke sini. Atau jangan-jangan bikin ke sini dulu. Nah, kalau seandainya bikin tanda tangan, pertama kali garis yang ditarik adalah ini memulai dari bawah nih. Oke, kalau seandainya mulai dari sini, ini memulai dari bawah. Tapi kalau seandainya mulainya dari sini, ini bukan memulai dari bawah ya. Jadi dalam kondisi ini mulai dari sini, ini mulai dari bawah. Ini bisa beda analisa ketika si Pak Purwanto mengatakan, Pak Sofyan bukan dari situ, tapi dari sini misalkan ya, analisanya berbeda. Jadi hanya jika ini memulai dari bawah dari sini, ini termasuk mulai dari bawah. Oke. Lalu ini Iis Dwi, Anda perhatikan bukan dari bawah, beliau dari atas. Benar ya, dari atas ya. Jadi memulai tanda tangan aja bisa kita analisa. Nah, Pak Shibran Malashi, ini mulainya dari bawah banget dari bawah. Oke, jadi analisanya sama nanti. Kelompok-kelompok yang memulai dari bawah analisanya sama. Nur Hayati mulai dari bawah, dari mana? Dari bawah. Kemudian Dewi dari mana? Dari bawah mulainya. Ini analisanya sama. Lalu Handit, Pak Lalu ini dari bawah. Kalau istri dari atas, beda ya. Beda teman-teman semua. Nah, kalau ini siapa? Eza dari bawah nih. Eza dari bawah. Tanda tangannya.
Kemudian kalau saya, ini namanya saya soalnya. Kalau saya, tanda tangannya mulai dari bawah nih. Oke, mulai dari bawah. Kalau suami dari mana? Nah, suami dugaan saya itu ngambil dari sini. Karena tintanya tebal ini. Tapi suami bisa konfirmasi nih. Apakah dari sini? Kalau dari sini kan dari atas. Coba cek deh. Dugaan saya dari bawah nih. Kalau dari bawah berarti analisnya sama. Tapi kalau ternyata ini ngambil dari atas, berarti beda. Oke, ini dari bawah ya. Kemudian Aan dari bawah nih. Nah, dari bawah. Oke, nah ini sedikit kan, gampang nih. Cepat insya Allah. Jadi yang memulai tanda tangan dari bawah adalah mereka-mereka yang ingin menceritakan kepada kita semua bahwa dia meyakini hidup adalah apa teman-teman semua? Silakan chat di kolom chatting yang tanda tangan yang mulai dari bawah. Yang apa ya? Bu Yayuk lucu nih. Sinyal di tempat saya putus-putus suaranya sampai keluar Indihome. Tuh, Dewi Indasari, Eza, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Kalau seandainya saya tanya lagi, apa sih definisi berjuang? Mbak Eza, jawab Eza. Definisi berjuang itu apa sih? Definisi berjuang. Definisi berjuang adalah apa ya, Pak? Berjuang itu kan akan terkondisi. Berjuang itu akan terkondisikan kalau ada masalah, bener nggak? Kalau ada musuh, bener nggak? Iya, kalau ada problem, bener. Iya, berarti hidup adalah menyelesaikan masalah. Iya, iya. Eza nggak sadar, Eza itu mengundang masalah, makanya masalah mulu ada, bener nggak, Za? Aduh. Iya, nggak sadar, Za. Jadi orang yang, oke, jadi Eza udah mengerti ya, soalnya Eza sering cerita ke saya. Ya, Eza Pak. udah paham ya? Iya, Pak, makasih, Pak. Oke. Jadi hidup adalah perjuangan, artinya dia mempersepsikan hidup itu banyak masalah. Berarti kalau jadi gini teman-teman semua, ini ilustrasi ya. Kalau Anda suka nonton layar tancap, wah ini dulu saya kecil nih, saya suka banget layar tancap. Ini saya katakanlah ya, ini saya. Saya ingat banget tuh pulang pengajian di musola itu ada ya kita udah tahu dari sebelumnya. Woi ada layar tancap di kampung sebelah gitu kan. Layar tancap gambarnya kayak gimana ya? Mungkin kayak gini kali. Oke, kayak gini katakanlah. Nah, ada layar tancap. Oke, ada layar tancap. Terus ada lagi kemudian golek kayak gimana ya? Golek kayak gimana golek? Wayang golek gitu kan kurang lebih wayang golek. Golek kan kayak gini kurang lebih. Ini sarungnya kurang lebih ini orang-orangan. Oke. Jadi kalau misalkan ini saya suka dengan layar tancap, maka ketika ada di persimpangan jalan, saya akan mengambil jalan menuju layar tancap. Benar nggak? Orang saya suka layar tancap, saya nggak suka dengan golek. Misal ya. Lalu ketika Anda mengatakan hidup itu banyak masalah, maka semua bahan masalah ada aja. Anda akan nyari hidup yang ada masalah dan semuanya jadi masalah buat Anda. Nggak sadar. Oke. Jadi kalau seandainya Anda bertanya, kenapa ya hidup saya banyak masalah? Kenapa sih si Anu begitu, si ini begitu? Aduh, aku tuh nggak nyaman, Pak. Hello, bukankah Anda mempersepsikan hidup adalah masalah? Oke, seperti itu. Saya perjelas lagi. Apa yang dimaksud hidup adalah masalah, Pak? Perhatikan. Termotivasi kalau sudah mepet. Kalau belum mepet, nyantai. Benar nggak? Kenapa? Karena dalam kondisi mepet itulah ada unsur berjuangnya. Anda boleh cek. Kemudian, mudah keluar uang. Baik uang untuk belanja maupun uang untuk sedekah. Pokoknya mudah banget keluar uang. Kenapa? Karena dalam kondisi tidak ada uang lah, Anda akan berjuang lagi. Polanya begitu. Jadi begitu Anda banyak uang, Anda bisa bilang, wis, nyantai. Kemudian ada apapun yang pengen Anda beli deh.
Begitu uangnya udah habis, Anda langsung kerja keras lagi. Polanya begitu. Oke. Kemudian, nah, termotivasi kalau sudah mepet maksudnya apa? Menunda gitu loh. Oke. Nah, ini orang-orang yang memang berjuang. Kemudian ada saja masalah yang dihadapi. Ketika masih lajang, masalah itu dari siapa? Dari orang tua, Pak. Orang tua saya itu gini 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 gini. Begitu udah nikah, masalah dari siapa? Pasangan saya ternyata begini begini begini, Pak. Ada aja masalah. Bukan dari orang tua, bukan dari pasangan, anak saya, Pak. Itu anak siapa yang ngedidik? Saya. Terus kenapa jadi masalah? Ya habis dia begini-begini, ada aja masalah. Nah, teman-teman semua, ada satu kasus yang saya tangani. Seorang ibu mengadu kepada saya, Pak Sofyan, anak saya perempuan, gadis usia 21 tahun, pergi dari rumah. Enggak pulang. Ini sudah 5 hari, Pak Sofyan. Saya mesti gimana? Saya ceklah tanda tangannya, ternyata dia ngambil garis dari bawah. Yang namanya ngambil garis dari bawah, itu orang yang memang senang banget hidup bermasalah. Saya terapi orang itu, beresin, dan ternyata setelah beres, polanya berubah, persepsi hidupnya diubah, akhirnya anaknya datang sendiri kok. Dan anaknya nyaman sama ibunya. Anaknya sering curhat, sekarang udah menikah. Kenapa anaknya kabur dari rumah? Karena dia selalu dianggap masalah oleh ibunya, nggak sadar.